Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikra Junian Rizwansyah dari kelas P3B Angkatan tahun 2022 dengan NIM 220209501002 pada mata kuliah Game Edukasi PTIKA 21. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan juga kita akan belajar bagaimana caranya membuat main menu sederhana pada aplikasi Unity. Kemudian bagaimana main menu itu bisa kompatibel dengan berbagai macam bentuk ukuran layar pada HP Android. Lalu di sini juga saya akan membahas dan kita akan belajar bagaimana caranya membuat aplikasi atau program dari Unity kita itu bisa berbentuk APK, jadi bisa kita gunakan di HP kita ya. Jadi langsung saja kita ke videonya. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama itu kita akan membuat main menunya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan buka aplikasi Unity-nya di sini. Kemudian saya akan buka project-nya. Oke, jadi setelah Unity Engine-nya sudah saya buka, di sini project saya. Ini project yang kemarin ya, yang kita membuat text UI panel pada aplikasi Unity Engine. Jadi di sini itu kita dalam video kali ini tuh kurang lebih kita juga akan membuat seperti ini. Kita lagi-lagi memakai Canvas kemudian membuat UI. Tapi karena ini di konten sebelumnya sudah saya buat, jadi saya akan hide dulu karena kita akan membuat Canvas yang baru lagi. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, teman-teman pastikan punya aplikasi Unity yang terbaru, misalnya Unity 2023, tapi di sini saya menggunakan Unity 2022 karena itu juga tidak masalah, karena pasti hasilnya akan sama-sama saja. Lalu yang kemudian teman-teman perlukan itu adalah Vuforia. Vuforia itu sudah sebelumnya saya jelaskan bagaimana cara installnya. Teman-teman juga bisa memakai versi yang terbaru. Jadi langsung saja. Oke, jadi yang pertama di sini teman-teman perlu setting Unity Engine-nya itu supaya bisa berjalan selayaknya aplikasi Android. Karena kita kan di video ini tuh kita akan membuat aplikasi game Android. Kita akan membuat main menu untuk game Android lah. Jadi teman-teman di sini di bagian file, klik file, kemudian build setting. Oke, jadi yang pertama teman-teman perlu lakukan dulu adalah di sini di bagian platform kan ada banyak sekali, misalnya Windows, Android, ada PS4, PS5. Nah, teman-teman itu perlu ganti menjadi Android. Misalnya di sini kan ada tombol switch platform. Nah, di Android sini teman-teman klik switch platform. Jika sudah, pasti akan muncul tulisan build dan build and run. Setelah kita switch platform seperti ini, teman-teman buka di tekan tombol player setting. Karena di sini kita akan mengatur dan mengubah beberapa pengaturannya di sini. Jadi setelah terbuka jendela player settingnya, teman-teman klik di sini resolution and presentation. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini itu ada menu tulisannya allowed orientation for auto rotation. Nah, di sini itu teman-teman diberikan dua pilihan untuk membuat main menunya itu seperti apa. Teman-teman mau membuat main menu dalam bentuk portrait seperti ini atau landscape seperti ini. Di sini itu teman-teman jangan checklist semuanya ya, karena pasti main menunya itu mungkin akan berantakan. Bukan cuma main menunya sih, tapi mungkin keseluruhan aplikasinya mungkin akan berantakan. Jadi di sini teman-teman perlu pilih salah satunya. Di sini saya pilih landscape right dan landscape left. Jadi mungkin akan seperti ini, atau kalau kita balik mungkin bentuknya jadi begini. Jika sudah, di sini teman-teman bisa close menunya, yang ini juga. Nah, dengan begitu Unity-nya sudah bisa kita gunakan. Oke, jadi hal pertama yang akan kita lakukan di sini itu kita akan menambahkan canvas. Jadi di hierarki sini teman-teman klik kanan, kemudian di bagian UI teman-teman pilih canvas. Oke, jadi fungsi canvas ini seperti di video sebelumnya. Jadi fungsinya canvas ini tuh supaya teman-teman bisa masukkan berbagai macam aset atau berbagai macam elemen, misalnya tombol, teks, latar belakang, dan lain sebagainya. Jadi di sini kanvasnya sudah saya tambahkan. Kanvasnya ini juga perlu kita atur lagi di bagian inspektor sini. Jadi di bagian sini itu kita scroll ke bawah, kemudian di sini di bagian canvas color
pada bagian UI scale mode-nya itu kita perlu ubah dari constant pixel size menjadi scale with screen size. Ini bertujuan supaya kita bisa mengubah resolusi yang kita inginkan. Kemudian setelah itu kita ke bagian game. Kemudian di bagian sini, di sini tuh ada banyak sekali pilihan untuk resolusi layar yang bisa teman-teman pilih. Misalnya di sini saya pilih resolusi 1280 kali 720 landscape. Setelah kita pilih di sini, kita kembali lagi ke canvas scaler. Kemudian di reference resolusinya kita sesuaikan saja dengan yang tadi 1280 kali 720. Oke, jadi setelah itu di bagian sini ada bagian match. Match itu ini tuh biar layarnya itu bisa seimbang antara layar yang lebar dan juga layar yang tinggi. Nah, tapi di sini tuh saya mau keseimbangan layarnya itu bisa benar-benar seimbang. Saya akan taruh di tengah, misalnya di sini 0,5 saja. Oke, jadi setelah kita setting-setting seperti ini, dimulai dari UL scale mode-nya, reference resolution-nya sampai mesh-nya, teman-teman bisa kembali untuk setting-setting di bagian kanvasnya lagi. Kita akan menambahkan beberapa elemen begitu ke sini. Jadi sebelum itu saya pindahkan dulu ya ke sini supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, jadi setelah kita atur-atur bagian kanvasnya, kita menambahkan latar belakang di kanvas ini. Latar belakangnya ini tuh berupa gambar yang bebas, teman-teman mau pilih gambar apa. Jadi di sini di latar kanvasnya itu saya klik kanan, kemudian di menu UI lagi, kemudian kita pilih image. Oke, jadi di sini image-nya sudah ada di bagian tengah-tengah sini. Oke, untuk gambarnya itu teman-teman bisa perbesar menggunakan rect tool. Jadi di sini titik birunya kita tarik saja mengikuti ukuran kanvasnya. Oke, jadi di sini tuh kita ukuran gambarnya ini tuh lebih besar dari ukuran kanvasnya. Itu tidak masalah ya, karena di sini tunggu dulu, saya kembalikan dulu ke sini lagi. Karena bisa kita lihat di sini saya turunkan sedikit transparansinya. Oke, jadi di sini bisa dilihat di sini ukuran gambarnya itu lebih besar dari ukuran kanvasnya. Ini tuh bertujuan supaya gambarnya itu bisa menyesuaikan dengan ukuran layar HP yang berbeda-beda. Jadi kan setiap smartphone itu kan ukuran layarnya kan beda-beda. Ada yang 16:9, ada yang lebih panjang lagi. Misalkan ini handphone saya ukurannya itu panjang, ini panjang sekali. Tujuan dari image-nya ini kita perbesar sampai melebihi kanvasnya ini tuh supaya gambarnya itu tidak terpotong. Misalnya kalau kita menggunakan handphone yang cukup panjang supaya gambarnya tidak seperti ini tuh. Nah, jadi tujuannya itu supaya setiap layar itu bisa dapat ukuran yang bisa dapat latar belakang yang tidak terpotong lah. Atau kita juga bisa atur di sini ukurannya selain kita tarik-tarik ya. Kita juga bisa atur di sini misalnya 1520 kali 900. Oke, jadi seperti ini cukup besar dan tidak masalah menurut saya. Karena ini tuh bisa muat dengan berbagai macam layar. Kemudian untuk posisinya saya kasih 0 saja semua supaya ngepas itu berada di tengah-tengah. Oke, jadi jika sudah seperti ini tuh kita bisa langsung tambahkan gambarnya ke gambar latar belakangnya ke image ini. Jadi pertama-tama di bagian aset saya tambahkan folder baru dulu ya supaya tidak terlalu berantakan. Kemudian di sini saya sudah siapkan sebelumnya beberapa gambar-gambar yang akan kita tambahkan ke dalam main menu ini. Jadi di sini saya pilih saja semuanya, terus saya upload ke sini. Oke, jadi di sini sudah saya upload semuanya. Lalu di sini kita pilih semuanya ya. Kita pilih semua yang sudah kita upload barusan. Kemudian kita ganti tekstur type-nya itu dari default menjadi sprite 2D and UI. Kenapa harus seperti ini? Ini tujuannya agar semua aset-aset barusan yang sudah saya upload bisa kita gunakan di sini sebagai UI. Jadi makanya kita pilih sprite 2D and UI. Oke, jadi sudah di sini semuanya. Lalu di sini kita sprite modenya kita pilih single. Jadi sudah, ini kayaknya sudah single ya. Jika sudah, kita kembali klik sini menu image-nya. Kemudian kita tarik menu latar belakangnya itu ke sini. Oh iya, saya juga lupa upload ya latar belakangnya. Jadi tunggu dulu sebentar. Oke, jadi di sini background-nya
sudah saya pindah, sudah saya import ke sini. Jadi di sini kita perlu klik bagian sini image, kita kembali klik di image. Kemudian di sini source image-nya kan di sini masih kosong ya sprite image-nya. Jadi kita perlu tarik salah satu background ke source image-nya sebagai background. Jadi saya pilih gambar yang ini saja ya. Saya tarik. Nah, di sini sudah tertempel gambarnya. Jadi di sini tuh gambarnya akan jadi gambar ini tuh akan menjadi latar belakang dari menunya. Jadi kira-kira tampilannya tuh mungkin akan seperti ini. Oke, jadi di sini kita sudah selesai masukkan latar belakangnya dan langkah selanjutnya itu kita akan membuat main menunya seperti kita akan menambahkan tombol-tombolnya, judul gamenya, logonya, ya kita akan menambahkan hal-hal semacam itulah. Oke, lalu jadi di sini tuh kita akan langsung membuat halaman utamanya. Caranya itu di bagian sini kita klik kanan, di bagian kanvas kita klik kanan, kemudian UI. Di menu UI kita pilih panel. Dengan panel ini kita bisa tambahkan judul gamenya, tombol start, info dan juga X-nya. Itu kita tambahkannya di panel seperti ini. Ini supaya tidak membingungkan ya. Kita ubah namanya di sini, nama image-nya kita ubah jadi background menu, kemudian panelnya kita ubah namanya jadi menu panel. Oke, setelah itu ini panelnya bisa dibilang ini menutupi latar belakangnya. Di sini kita bisa ubah transparansi panelnya itu menjadi 0, jadi transparan begini. Jadi panelnya ini sekarang sudah tidak menutupi latar belakang dari main menunya. Oke, untuk yang pertama kita akan menambahkan judulnya terlebih dahulu. Jadi di sini di aset yang sudah saya upload sebelumnya, kita bisa ambil judulnya. Di sini ini adalah judul dari game Android-nya yang akan saya buat ini. Ini tuh berupa gambar. Jadi di sini di menu panelnya kita klik kanan lagi, kemudian UI, kemudian kita tambahkan lagi image. Di sini juga teman-teman bisa ubah namanya, misalkan judul image. Kemudian kita juga bisa atur posisi dari image ini tuh berada di atas menggunakan track tool ya, tentu saja. Mungkin X-nya saya akan taruh di 0 saja supaya di tengah. Setelah itu di bagian anchor-nya kita taruh di atas. Ini kan posisinya di atas. Ini itu supaya bisa menyesuaikan di berbagai macam panjang dan lebar layar. Jadi saya taruh di atas sini supaya posisinya itu tetap berada di atas. Kemudian kita langsung saja tarik judulnya itu ke source image. Kita tarik ke sini. Oke, jadi langsung jadi Honkai Augmented Reality. Kita taruh kembali di X-nya di sini supaya di tengah. Jadi mungkin judulnya akan seperti ini. Kemudian setelah kita tambahkan judulnya, kita akan menambah menu tombol-tombol dari menunya. Jadi di sini di menu panel kita klik kanan lagi, kemudian di UI, kemudian kita tambahkan button text mesh pro. Di sini setelah buttonnya muncul, teman-teman bisa ubah ukurannya. Jadi mungkin sebesar seperti ini, bebas ya teman-teman mau ubah ukurannya seperti apa. Mungkin seperti ini. Kita coba ya, kita tambahkan gambar tombolnya, kita tarik saja ke soft image. Kemudian saya akan sesuaikan ukurannya. Ini saya coba ganti namanya juga jadi button menu. Oke, kayaknya terlalu besar deh ini tombol. Sini saya coba kecilkan ya sedikit ukurannya. Kemudian untuk ini di bagian track transformnya, di bagian anchor-nya, anchor presets-nya kita tetap berada di tengah ya, karena ini tombol-tombol memang berada dibuat berada tetap di tengah layar. Jadi di sini kita tidak perlu ubah. Oke, jadi di sini juga kita bisa ubah teksnya. Di sini karena di sini gambar yang saya tambahkan itu bawaannya sudah ada tulisannya, jadi saya tidak perlu tambahkan teks. Jadi di sini saya kosongkan saja karena di sini kita sudah ada tulisan start yang memang sudah ada dari gambarnya yang sudah saya desain sebelumnya. Kalau sekedar informasi, ini tombolnya itu saya ambil asetnya dari game Geometry Dash. Kemudian saya edit sedikit, saya tambahkan tulisan start. Itu juga dengan tombol-tombol lainnya seperti info, exit. Oke, jadi setelah kita buat tombol startnya, kita selanjutnya lanjut ke tombol info. Tombol info ini tuh kurang lebih kayak menjelaskan mengenai aplikasi ini tuh seperti apa informasinya atau mungkin profilnya. Jadi di sini kita bisa duplikat, kita ini klik kanan di bagian button menu, kemudian duplikat. Jadi di sini ada dua tombol dan di sini saya akan
ubah mungkin jadi info, dan sebelumnya juga ini saya ganti namanya jadi start, dan yang info saya juga akan ganti. Oke, jadi di sini sudah ada tombol start info dan mungkin exit juga ya, sekalian saja. Saya akan kembali duplikat. Ini exit tombol untuk keluar ya, supaya kita tidak nge-stuck, kita tidak berada terus di dalam gamenya, kita bisa keluar dari rumah, kita sentuh rumput, kita bertemu dengan orang-orang lain. Sebenarnya adalah sebuah foreshadowing terhadap Sword Art Online. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Di sini saya akan ubah kembali gambarnya jadi exit mungkin seperti ini, dan oh ya, ketiga buttonnya ini tuh anchornya tetap berada di tengah ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, posisi tombolnya ini tuh akan tetap berada di tengah. Mungkin saya akan besarkan sedikit. Oke, mungkin seperti ini. Oke, jadi setelah kita buat semua tombol-tombolnya ini, kita susun sedemikian rupa, kita juga jangan lupa menambahkan deskripsi atau profil pada tombol button info button menu yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Nah, caranya itu kita manfaatkan menu panelnya ini tuh, kita manfaat menu panel ini, kita coba duplikat lagi seperti ini. Nah, menu panel yang pertama itu yang sebelum kita buat, kita sembunyikan dulu. Jadi di sini ada menu panel yang baru, kemudian kita coba ganti namanya. Oke, kemudian kita buka, kemudian tombol start dan infonya itu kita tidak membutuhkannya untuk di info panelnya ini, jadi kita hapus saja. Jadi yang kita butuhkan di sini itu cuman exit button. Di sini juga akan saya ganti ya image-nya, yang ini jadi tombol yang ini tombol X. Mungkin akan saya ubah ukurannya, anchor-nya tetap berada di tengah, kemudian mungkin seperti ini. Jadi ini tombol kembalinya. Oh iya, anchor-nya harus berada di bawah ya, karena ini kan posisinya di bawah. Jadi di sini saya akan ubah jadi di bawah saja. Oke, selanjutnya itu kita akan menambahkan panel di dalam panel deskripsi. Nih, kita tambahkan deskripsi lah, panel deskripsi. Ini tujuannya supaya ya seperti yang saya bilang, info panel ini fungsinya itu supaya kita bisa tambahkan deskripsi mengenai aplikasi yang kita rancang saat ini, atau mungkin profilnya. Jadi di sini klik kanan di info panel, kemudian kita pilih UI, kemudian kita tambahkan lagi panel seperti ini. Kemudian rect transformnya di anchor presetsnya kita pilih berada di tengah, karena saya mau deskripsinya ini tuh muncul di bagian tengah. Kita juga bisa kecilkan ya ukuran panelnya ini itu berada di posisinya berada di tengah, dan kemudian transparansinya saya akan turunkan jadi 0, dan kemudian mungkin saya akan tambahkan background. Ini. Oh iya, oke, jadi mungkin seperti ini. Lalu setelah itu di sini di bagian panelnya kita klik kanan lagi, kemudian kita tambahkan UI, kemudian text mesh pro. Jadi di sini kita akan tambahkan deskripsi dari aplikasinya. Oke, jadi di sini saya sudah atur sedikit teksnya itu supaya tidak ngepas banget di panelnya. Dan di sini itu teman-teman bisa bebas mau tambahkan teksnya ini apa saja. Jadi di sini saya akan tambahkan mungkin deskripsi aplikasinya. Jadi misalkan seperti ini. Oke, jadi mungkin kira-kira seperti ini deskripsinya. Selain itu, teman-teman juga bisa diubah stylenya, bisa mau tebal, mau miring atau italic, atau mau ada garis bawahnya. Dan juga teman-teman di sini bisa ubah fontnya yang ada di sini. Di sini saya mau cari font yang bagus, yang mungkin cocok dengan aplikasi ini. Oke, kayaknya ini saya suka ya aplikasi yang ini. Teman-teman juga bisa ubah warnanya. Di sini ada vertex color. Saya akan ubah jadi warna biru. Kemudian font size-nya teman-teman juga bisa ubah. Selain itu di sini juga teman-teman bisa ubah size-nya jadi auto. Misalkan di sini auto size-nya itu minimalnya 25 dan maksimalnya itu 40. Tapi di sini saya akan pakai saja font size yang normal. Sudah saya atur sebelumnya. Kemudian alignment-nya juga kita bisa ubah di sini. Text alignment-nya bisa kita ubah. Mungkin saya akan ubah jadi justify. Ini saja ya. Mungkin seperti ini kira-kira. Oke, dan juga supaya di sini teman-teman tidak bingung. Di sini nama teksnya ini tuh saya ubah jadi text description. Kemudian di sini panelnya saya akan ubah namanya. Oke, jadi info panelnya ini tuh sudah selesai kita setting, dan juga panelnya juga sudah selesai kita setting. Kita atur ini infonya saya sembunyikan terlebih dahulu, dan menunya saya munculkan kembali. Jadi oh iya, saya juga mau tambahkan juga ya di sini logo dari kelas saya. Di sini misalnya main menu, saya akan tambahkan lagi-lagi di menu sini saya akan tambahkan
duplikasi ini menjadi logo, dan di sini logonya itu saya akan tambahkan logo kelas saya. Aduh, salah ya, ini saya ubah jadinya saja. Oke, jadi transparan. Kemudian saya akan taruh di pojok bawah sini. Kemudian ini kita ubah transformnya. Oke, jadi seperti ini desain main menunya dan juga mungkin infonya tadi yang saya perlihatkan. Kita akan buat sederhana ini saja. Jadi selanjutnya itu kita akan modding. Jadi kita akan modding di sini. Jadi masing-masing tombol, entah ini start button, info, exit, dan juga tombol yang kita buat tadi di final tadi itu juga bisa kita gunakan. Jadi caranya itu kita akan seperti ini. Oke, untuk modding tunggu dulu sebentar. Saya pindahkan dulu ke sebelah sini supaya tidak mengganggu. Jadi untuk modding kita klik kanan sini di bagian hierarki. Di bagian hierarki kita klik kanan sini, kemudian kita di sini pilih create empty. Nah, jadi di sini akan muncul game object. Jadi game object ini di game object inilah kita akan modding. Kita akan buat masing-masing tombolnya itu dapat berinteraksi dengan kita. Di sini juga kita bisa ubah ya namanya itu jadi script management. Dengan script management ini kita bisa menambahkan codingannya atau scriptnya itu dengan cara add component. Kita akan tambahkan sini add component. Kita klik sini add component. Kemudian di sini scriptnya kita kasih nama ya, namanya menu. Kemudian kita klik enter, lalu kita enter lagi create and add, kan muncul di sini. Oke, jadi kalau proses compilingnya ini yang tadi muncul di sini itu sudah selesai. Di sini teman-teman bisa lihat compiling prosesnya sudah selesai. Jadi sini kita sudah bisa ngoding untuk tombol-tombolnya. Ini kita bisa klik untuk kita lihat lokasinya itu ada di mana. Ini ada di bagian luar ternyata. Kalau kita klik menunya, kita ada di bagian luar sini. Lalu teman-teman itu bisa klik 2 kali menu ini untuk kita buka di Visual Studio. Jadi Visual Studio-nya akan buka dan tampilan seperti ini. Oke, saya ubah dulu kembali facecam saya jadi muncul di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah install Unity itu sudah include dengan Visual Studio-nya. Saya di sini diinstal, kemudian di sini Unity saya itu sudah ada Microsoft Visual Studio tahun 2022. Kalau misalkan teman-teman belum punya, itu teman-teman harus install dulu supaya teman-teman bisa ngoding di project yang teman-teman bikin ini. Oke, jadi saya di sini saya akan tutup. Di sini sih kita akan kembali ngoding. Oke, jadi setelah kita masuk di Visual Studio-nya ini, hal pertama yang akan kita lakukan dulu, kita akan coding bagian menunya. Kita akan coding yang pertama itu adalah start button-nya. Jadi di sini yang pertama itu di sini di bawahnya using Unity Engine, teman-teman tulis using Unity Engine .ui. Ini itu supaya kita bisa menambahkan elemen UI-nya. Kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Di sini tambahkan lagi using Unity Engine .scene management. Ini tuh untuk menambahkan elemen scene management. Oke, jika sudah, kita akan tambahkan codingan tombolnya. Jadi di bawah void update. Jadi di sini tuh kita tambahkan public void. Kemudian di sini tuh kita akan tambahkan tombol start button-nya. Jadi kita tulis sini start button, kemudian buka kurung, tutup kurung, kemudian kita akan isi dengan string. Oke, jadi ini kenapa kita tambahkan string? Ini tujuannya supaya bisa tambahkan scene yang setelah kita klik tombol startnya itu sesuka kita. Kita bisa tambahkan scene apa saja gitu. Jadi untuk menambahkan scene barunya itu di keyboard kita akan tambahkan scene-nya itu, nama scene-nya itulah di sini. Misalnya itu di sini saya akan kasih namanya itu scene name. Ini tuh tujuannya supaya scene name ini tuh seperti kayak semacam placeholder untuk scene yang akan kita masukkan setelah kita klik start button-nya itu nanti. Kemudian di sini saya akan tambahkan buka kurung, tutup kurung. Kemudian saya akan tambahkan di sini variable scene manager .load scene. Kemudian di sini tuh kita tambahkan scene name. Kemudian titik koma. Jadi name ini tuh sama dengan yang berada di atas supaya scene-nya itu kita klik button, kita klik tombol start-nya itu langsung ke load. Dan juga jangan lupa ini titik koma penting sekali. Biasanya ada orang yang lupa tambahkan titik koma, itu kebanyakan codingannya jadi error ya. Oke, jadi jika kita sudah ketik seperti ini, teman-teman bisa save terlebih dahulu. Kemudian kita kembali ke Unity Engine-nya. Kemudian kita coba play. Sebelum kita play dulu, kita coba lihat
konsolnya, pastikan di sini tuh tidak ada error. Jika tidak ada error di bagian konsol sini, teman-teman bisa lanjut ke bagian start, kemudian kita scroll, kemudian di sini di on click this is empty. Di sini teman-teman bisa terapkan codingannya yang tadi teman-teman itu di sini. Kemudian di sini teman-teman klik tombol sini, tombol add. Kemudian di sini non objeknya itu yang ini script manajemennya teman-teman tarik ke bagian non objek di sini. Kemudian di sini no function, teman-teman pilih menu. Kemudian kita pilih start button yang kita buat tadi. Oke, kemudian di bawah sini itu adalah scene yang akan muncul setelahnya. Misalkan ini adalah sampel scene. Teman-teman bisa lihat di menu scene. Di sini di asset, kemudian scene. Teman-teman juga bisa ubah namanya. Kita coba rename jadi main menu. Setelah itu kita buat scene baru. Ini akan menjadi scene yang keduanya. Kita langsung create saja. Kemudian kita akan langsung save saja. Terus kita beri nama game, kita save. Jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke main kita buat, kita kembali ke tombol start button. Kita di sini masukkan new scene yang tadi, scene yang kedua tadi di sini namanya game. Seperti ini kira-kira. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik di bagian file dulu, kemudian build setting. Nah, di sini itu ada scene in build. Jadi sebelum kita start, pastikan dulu kita sudah masukkan scene-scene yang sudah ada. Oke, jadi contohnya itu kira-kira seperti ini. Jadi pertama tarik dulu main menunya, kemudian kita tarik scene selanjutnya. Ya, contohnya di sini tuh game. Jadi pastikan teman-teman itu taruh scene-nya itu secara urut ya. Jadi misalkan di sini main menu, di sini angkanya itu 0 karena di mana-mana game itu pasti awalnya itu kita akan masuk di main menu. Main page-nya itu kita akan masuk di main menu. Ini main menu pasti harus yang paling pertama. Kemudian game ini adalah scene selanjutnya. Oke, jika sudah seperti ini itu teman-teman bisa close. Kemudian kita bisa start. Oke, jadi kalau kita klik tombol start ini, seharusnya kita bisa pindah scene. Nah, kalau pindah scene seperti ini, berarti tombol startnya itu berhasil ya teman-teman. Jadi kita kembali, kita stop dulu. Jadi kira-kira seperti ini untuk tombol startnya. Selanjutnya kita akan berpindah ke tombol info. Oke, saya mau, kalau misalkan saya klik tombol info ini, itu akan muncul info panelnya seperti ini. Caranya itu kita akan kembali coding di sini. Di codingannya sini itu kita perlu menambahkan terlebih dahulu itu nama-nama panelnya. Jadi di sini itu ada menu panel dan juga info panel. Nah, kita perlu menambahkan kedua panel itu ke dalam codingannya ini. Jadi di bawah sini kita tambahkan public, terus void, kemudian kita tambahkan game object. Oke, jadi di bawah sini itu kita tambahkan di sini public, kemudian game object, kemudian kita tambahkan menu panel. Kira-kira seperti ini. Lalu kita akan tambahkan juga info panelnya. Jadi caranya itu kira-kira mungkin sama. Public, game object, kemudian info panel, titik koma. Oke, jadi kita akan beralih dulu ke void start. Jadi gunanya void start ini itu kurang lebih kita seperti mengatur apa yang akan muncul terlebih dahulu saat aplikasinya dibuka. Jadi yang akan muncul pertama itu adalah menu panel dan info panelnya akan kita sembunyikan. Jadi caranya itu menu panel .set active buka kurung tutup kurung, kemudian di bawahnya info panel .set active false. Jadi setelah ini kita akan lanjut coding untuk info panelnya. Oke, jadi kita ketik public void info button buka kurung tutup kurung buka kurung tajam. Nah, kemudian di bawah sini kita itu akan membuat menu panelnya itu jadi tidak caranya itu menu panel set active kemudian false. Kemudian sebaliknya kita akan buat info panelnya set active menjadi true kemudian titik koma. Kita coba save codingannya, kemudian kita kembali ke Unity. Kita tunggu compilingnya selesai. Kemudian di script management ini kita perlu mengisikan dua variabel yaitu menu panel dan info panel yang ada di sini. Untuk yang menu panel ini saya akan tarik ke sini menu panel, dan untuk info panel saya akan tarik ke sini. Oke, lanjut. Lalu untuk menu buttonnya, info buttonnya sama, kita lakukan seperti yang tombol start. Kita scroll ke bawah dulu, tombol plus ini kita tarik script management ke sini. No functionnya kita ubah jadi menu, kemudian kita pilih intent. Selanjutnya kita coba save, kemudian kita coba start. Oke, kita coba, kita klik. Nah, jadi ketika saya klik tadi tombol infonya, itu akan langsung muncul deskripsi dari
dari aplikasinya. Tapi di sini ketika saya klik tombol X-nya, tombol kembalinya itu tidak bisa kembali. Nah, itu karena di sini kita belum ubah, kita belum tambahkan codingan untuk tombol kembali. Jadi kita stop dulu. Oke, jadi di sini kita akan kembali untuk kita akan coding tombol kembalinya. Untuk tombol kembalinya, analoginya itu kurang lebih seperti info button tapi versi terbaliknya. Jadi di sini saya akan copy saja ini, kemudian kita paste, kita tempel, kita ubah jadi back button. Ini kita ubah jadi true dan di sini kita ubah jadi false. Nah, jadi kalau misalkan kita klik back buttonnya, kita akan kembali ke menu panel dan info panelnya akan disembunyikan. Kemudian kita save, kemudian kita ke Unity-nya. Kemudian kita akan masukkan codingannya yang ada di info panel. Jadi kita di sini buka info panel, kemudian kita akan masukkan codingan yang ada di exit button. Kembali ke sini, kita tombol plus, kita taruh script manajemennya ke sini, kita pilih menu, kemudian kita pilih back button. Setelah itu kita coba tes, kita save dulu ya, save dulu, kemudian kita coba tes. Coba kita klik info, kita klik back. Nah, kita kembali ke menu page kalau kita klik tombol X-nya ini. Jadi kita akan lanjut untuk ke step berikutnya. Ini akan saya stop dulu. Oke, lalu yang terakhir kita akan coba coding untuk tombol keluarnya, tombol exit-nya. Jadi kita kembali ke Visual Studio. Oke, jadi untuk tombol keluarnya, tombol exit-nya codingannya itu cukup simple. Jadi kita coba public, kemudian void, kemudian kita tulis exit button, buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung tajam, kemudian kita akan coba tulis di bawahnya sini application.void, buka kurung tutup kurung, kemudian titik koma. Jadi jika sudah seperti ini, saya coba save. Nah, codingan untuk exit buttonnya itu kira-kira mungkin akan seperti ini. Di sini saya coba ubah quit biar sama ya, sama kan. Untuk exit buttonnya saya save kembali, kemudian kita kembali ke Unity Engine-nya. Oke, lalu sama seperti cara yang tadi di exit button, kita klik exit button, kemudian di on click kita tambah plus, script manajemennya kita tarik ke sini, kemudian function-nya kita ubah jadi quit button, kemudian kita save. Kita coba play ya. Oke, lalu kita coba klik tombol exit. Lah, kok udah bisa? Nah, ini bukan karena codingan teman-teman error atau bug, tapi memang seperti ini. Jadi kan kita jalankan aplikasinya ini tuh masih di dalam Unity Engine, bukan dalam bentuk aplikasi sesungguhnya. Misalkan kita jalankannya pakai ekstensi APK misalnya. Nah, kalau kita jalankan pakai ekstensi APK itu baru bisa tombol exit-nya bekerja. Nah, ini kita masih dalam Euphoria Engine, jadi tombol exit-nya ini tuh masih tidak kelihatan bekerja. Oke, jadi kita stop. Nah, kalau teman-teman masih belum yakin codingan teman-teman tentang tombol exit-nya ini bekerja tidak, di sini kita akan coba tambahkan di bawah sini di backlog, buka kurung tutup kurung, titik koma. Kita tulis sini, teman-teman bebas mau tulis apa saja di sini. Di sini saya akan tulis aplikasi telah berhasil keluar, kemudian titik koma. Kemudian kita save, kemudian kita akan coba play lagi. Kita klik exit. Nah, kalau kita klik exit begini, ini akan muncul di debug log-nya di sini di pojok kiri bawah akan terlihat. Kalau kita klik exit akan muncul tulisan aplikasi telah berhasil keluar. Nah, kenapa bisa muncul tulisan seperti ini? Jawabannya tentu saja ini dari codingan debug.log, kemudian teks yang kita tulis tadi. Nah, ini tuh bisa dibilang kita sudah menambahkan codingannya itu ke sini. Bisa dilihat di konsol. Di konsol ini, misalkan saya clear, kemudian saya klik exit lagi. Di konsol ini, di sini kita bisa lihat debug log-nya ini akan muncul tulisan aplikasi telah berhasil keluar. Oke, jadi ini kita sudah selesai membuat main menunya. Masing-masing tombol sudah kita bisa gunakan. Misalnya ini adalah tombol start, kemudian kita klik tombol info misalnya. Nah, bisa. Kemudian tombol exit. Di sini saya sudah berhasil membuat main menu sederhana. Kemudian saya juga sudah bisa membuat main menu. Main menunya ini tuh bisa kompatibel di segala macam ukuran layar. Oh iya, untuk kita cek apakah main menunya ini itu sudah kompatibel di segala macam ukuran layar, teman-teman bisa klik dulu di sini. Misalnya kita ganti ke 800x480. Nah, layarnya ini jadi mengecil dan juga teksnya ini tuh sedikit berpindah. Misalkan saya ubah lagi ke sini. Nah, logo PT IKB-nya ini tuh dan juga judul gamenya, kemudian tombol-tombolnya itu berada di tempat yang seharusnya. Meskipun kita ubah-ubah ukuran
layarnya misalkan seperti ini, itu tetap berada di misalkan logonya ini tuh tetap berada di pojok kiri bawah. Di sini bisa kita lihat meskipun kita ubah-ubah ukuran layarnya, itu gambar backgroundnya itu tetap tidak terpotong, tetap berada di ujung layar. Nah, ini karena gambar backgroundnya ini itu saya besarkan melebihi ukuran kanvasnya. Nah, jadi ukuran dari gambarnya ini itu tidak berubah. Ini tuh tetap muat di segala macam layar. Oke, jadi cukup sampai di sini dulu untuk pembuatan main menunya. Di sini saya sudah membuat main menunya, menyesuaikan ukuran main menunya itu dengan berbagai macam ukuran layar. Nah, selanjutnya di sini kita akan ubah project dari game yang kita buat ini itu bisa kita jadikan ekstensi APK supaya bisa kita gunakan pada Android begitu. Oke, jadi kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke, baik. Jadi setelah sebelumnya sudah membuat main menu dalam Unity Engine-nya, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat program Unity yang sudah kita buat ini di Unity Engine dapat kita gunakan jadi ekstensi APK supaya kita bisa gunakan sebagai aplikasi Android. Oke, jadi langsung saja di sini saya sudah ubah juga beberapa settingan yang sudah saya buat sebelumnya di main menu ini. Misalkan seperti ini. Kan tadi sebelumnya itu kalau kita klik start itu langsung ke scene baru yang sebelumnya saya sudah buat menjadi game. Kemudian pas saya klik start itu sudah langsung kita diarahkan ke project AR kamera AR dan juga scan AR yang sebelumnya saya sudah bikin di beberapa video sebelumnya. Oke, jadi kita langsung saja bagaimana cara membuat project Unity kita ini bisa kita gunakan sebagai aplikasi APK gitu. Oke, jadi pertama-tama itu sebelum kita build aplikasi Android-nya, itu teman-teman harus pas install Unity-nya ini, teman-teman pastikan Android build support-nya itu teman-teman sudah install. Cara cek bagaimana caranya kita sudah install atau belum, itu kita buka di Unity-nya, Unity Hub-nya yang tampilan awal seperti ini. Kemudian ke menu install, kemudian kita klik simbol gigi roda ini, kemudian add modules. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Di sini saya sudah install sebelumnya yang Android build support. Ini sudah saya install. Kalau belum, teman-teman harus install dulu karena ini yang akan kita gunakan untuk membuild APK-nya nanti. Karena misalkan kalau teman-teman sudah install ini, itu teman-teman tidak perlu lagi repot-repot install aplikasi Android Studio dan juga Open JDK karena ini sudah ada bawaannya di sini. Karena ini yang akan kita gunakan nanti, teman-teman. Kalau teman-teman sudah install ketiga-tiganya ini, Android Build Support, OpenJDK, SDK, dan NDK Tools, itu teman-teman bisa lanjut lagi ke tutorial ini. Kalau belum, teman-teman wajib install dulu ini yang 2 GB, 200 MB, dan 3 GB. Emang size-nya agak besar, tapi memang ini yang kita akan butuhkan untuk membuat aplikasi Android-nya. Untuk caranya, bagaimana cara build APK-nya ini, teman-teman buka di sini menu File. Kemudian build setting. Nah, pas kita buka build settingnya ini kan ada nih ya scene and build yang sebelumnya kita buat di project pembuatan main menu tadi. Ini kan kalau ini harus ada. Kalau ada, kita bisa lanjut. Jadi teman-teman harus pastikan scene and build ini itu sudah ada, sudah kita buat sebelumnya di build setting ini. Nah, kalau sudah ada, ini tuh sudah bisa kita lanjut. Jadi kalau misalkan belum ada di sini scene and build-nya ini tuh, teman-teman tidak perlu ngulang dari awal. Teman-teman cuman tarik saja yang ini, yang scene ini, teman-teman tarik ke dalam sini dan pastikan itu berurutan ya. Pastikan yang pertama main menu dulu baru game, jangan game dulu baru main menu karena itu pasti akan kacau jadinya. Setelah itu kalau misalkan teman-teman berada di Windows ini, teman-teman dulu ke Android. Caranya ini switch platform terus ke Android. Kalau sudah, pasti akan muncul tulisan build dan build and run. Lalu untuk run device di sebelah sini, teman-teman di default device, lalu kita pilih player setting. Nah, di player setting ini, itu di sini kita akan mengatur berbagai macam preferensi yang di Android-nya. Misalkan dari icon aplikasinya, nama aplikasinya, versi Android berapa yang dibutuhkan supaya aplikasinya bisa berjalan, dan lain-lain. Di company name ini sendiri itu adalah nama dari publisher aplikasinya atau yang membuat aplikasinya. Misalkan kalau di Mobile Legends kan ada namanya Button, kalau di Geometry Dash ada namanya Rooftop Games, kalau Minecraft ada Mojang, dan lain sebagainya. Nah, ini company name itu bisa dibilang nama perusahaan yang membuat game tersebut.
atau yang membuat aplikasinya. Tapi di sini kan kalau misalkan teman-teman itu adalah seorang indie developer atau developer solo, teman-teman bisa pakai namanya sendiri. Nah, di sini saya pakai nama saya sendiri. Jadi misalkan Fikra Jian R. Nah, lalu produk name ini sendiri itu adalah nama dari aplikasi yang akan kita buat. Misalnya kalau ini tadi gamenya itu namanya, nah ini kan namanya Honkai Augmented Reality. Nah, misalnya saya mau membuat nama aplikasinya itu seperti ini, Honkai Augmented Reality. Nah, jadi saya akan tulis sini Honkai Augmented Reality. Nah, namanya ini tuh akan tentu saja akan muncul sebagai nama dari aplikasinya dan juga yang akan muncul di menu utamanya. Jadi ini penting sekali ya ini dua ini. Nah, lalu version ini itu bisa dibilang adalah versi dari aplikasinya, update-nya begitu. Misalkan kalau aplikasi yang kita baru buat ini kan versi awal ya. Berarti ini mungkin bisa kita tulis jadi 0.1 atau kalau misalkan kita update dan kemudian kita build lagi itu bisa kita update jadi versi 0.2, 0.3 dan seterusnya. Nah, ini di sini tuh saya akan menggunakan versi 0.1 karena ini kan masih versi awal. Oke, jadi di sini versinya itu contohnya 0.1. Lalu di sini ada default icon. Nah, default icon ini sendiri itu akan menjadi icon dari aplikasinya. Itu nanti akan menjadi kayak semacam icon kalau misalkan kita sudah membuat aplikasinya terus muncul di HP-nya. Itu kan setiap aplikasi kan pasti ada ikonnya ya untuk kita tekan lalu aplikasinya akan terbuka. Nah, default icon ini sendiri ini tuh adalah icon dari aplikasi yang kita sedang build ini. Jadi di sini kan masih kosong ya. Di sini saya akan tambahkan default iconnya ini terlebih dahulu. Oke, jadi di sini sudah saya tambahkan gambar yang akan saya gunakan. Jadi ini juga gambar image target yang di aplikasi AR kemarin yang saya buat. Tekstur tabnya saya ubah jadi ini saja supaya ya biar bisa save. Oke, jadi kalau misalkan kita ingin menambahkan default icon di sini, teman-teman bisa langsung tarik saja gambar yang ada di asset ini. Teman-teman bisa langsung tarik saja, kemudian drag ke yang non tekstur 2D. Kita tarik. Nah, di sini kan sudah ada default iconnya. Nah, nantinya itu tampilannya akan seperti ini kalau kita sudah tambahkan default iconnya. Lalu selanjutnya teman-teman bisa fokus ke sini. Resolution and presentation, kita scroll saja ke bawah. Nah, di sebelah sini di allow orientation for auto rotation itu teman-teman akan mengatur aplikasinya ini itu akan berjalan dalam bentuk portrait atau landscape. Teman-teman sini harus pilih salah satunya. Kalau teman-teman pilih dua-duanya antara portrait dan landscape itu pasti tentu saja akan jadi kacau, jadi amburadul. Jadi teman-teman pilih saja salah satunya. Nah, di sini tuh aplikasinya saya ingin berjalan di mode landscape. Jadi saya checklist ini landscape right dan landscape left. Kemudian yang portrait saya biarkan saja kosong. Kemudian kita lanjut ke bawah sini yang splash image. Nah, splash image ini sendiri itu adalah tampilan awal saat aplikasinya itu berjalan. Nah, misalnya itu seperti ini, saya kecilkan terlebih dahulu ya. Nah, misalkan di sini ada splash screen. Kita coba klik preview dulu. Nah, di sini kan ada muncul tulisan kayak sequence di awal begitu, made with Unity. Itu kayak intro lah begitu ya, intro setiap aplikasi. Nah, ini tuh yang intro ini tuh sebenarnya adalah watermark dari Unity-nya itu sendiri dan tidak bisa kita hapus karena ini bawaan dari Unity-nya. Nah, ini tuh karena di sini itu kan kita memakai Unity ya, versi gratisan. Kalau teman-teman mau hilangkan watermark-nya yang seperti ini itu teman-teman bisa pakai versi yang berbayar. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai yang versi berbayar itu, caranya kalau teman-teman mau hapus watermark dari Unity-nya dan teman-teman mau menggunakan watermark sendiri, di sini tuh ada draw mode. Kita klik di sini, kemudian pilih all sequential. Nah, di sini tuh ada logo dari Unity dan di sini teman-teman bisa atur durasi logonya itu yang muncul berapa lama. Misalkan di sini 10 detik. Dan ini pasti lama sekali karena 10 detik. Kalau misalkan teman-teman pilih yang lebih cepat lagi 2 detik, ini langsung muncul. Nah, ini kan yang made with Unity ini kan bawaan dari Unity tidak bisa dihapus kalau versi gratisan. Nah, tapi teman-teman juga itu bisa tambahkan lagi sequence atau kayak splash screen lagi kalau misalnya teman-teman punya sendiri. Misalkan di sini ada tombol plus, teman-teman klik saja. Nah, di sini tuh nanti akan muncul lagi satu sequence untuk teman-teman menambahkan splash screen-nya teman-teman itu sendiri. Contohnya di sini saya akan menambahkan punya saya. Nah, ini misalkan saya tarik nih logo PT IKB ke dalam sini.
Nah, terus logo durasinya saya tambahkan sama aja lah 2. Coba kita preview. Made with Unity, kemudian ada logo dari kelas saya sendiri, logo dari PT IKB. Tapi pasti yang pertama muncul itu adalah Made with Unity, karena ini tuh adalah watermark dari Unity-nya. Nah, lalu di bawah sini, nah ini tuh ada namanya background color. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan lihat di ini sequence splash screen-nya ini kan warnanya hitam polos ya. Nah, teman-teman bisa ubah warnanya jadi warna yang berbeda. Misalkan saya mau ubah jadi warna putih. Nah, terus kita preview. Nah, ini warnanya jadi warna putih. Tapi ini putihnya tidak putih banget. Putihnya itu masih ada abu-abunya. Atau teman-teman bisa pakai warna yang lain. Misalkan warna biru. Coba kita preview. Nah, ini kita juga bisa pakai warna lain. Selain warna, teman-teman juga bisa tambahkan background dari gambar. Nah, di sini ada namanya background image. Jadi, misalkan teman-teman mau yang warna yang bukan warna polos seperti ini, tapi teman-teman ingin yang sedikit berwarna. Nah, teman-teman itu bisa pakai background yang lain. Misalkan di sini saya ada juga punya beberapa background. Saya akan ambil yang ini yang planet. Saya tarik, kemudian kita preview. Nah, ini langsung ada background yang kita tambahkan. Tapi ini kan background-nya itu bisa dibilang blur. Nah, teman-teman kalau ingin background-nya tidak blur, ini teman-teman uncheck yang blur background image. Kemudian kita coba preview lagi. Nah, jadi langsung gambarnya itu tidak blur. Nah, mungkin untuk splash screen, pengaturan splash screen seperti ini saja. Kita akan lanjut ke other setting. Nah, di other setting ini tuh cukup penting juga, karena di sini tuh kita akan mengatur versi Android yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman ini bisa scroll sedikit ke bawah sampai teman-teman menemukan ini minimum level dan juga target API level. Nah, di sini teman-teman bisa setting minimum versi Android-nya itu berapa untuk aplikasi yang teman-teman sedang buat ini. Misalkan di sini ada minimum API level, di sini ada Android 8 Oreo. Teman-teman juga bisa pilih Android yang di bawahnya, misalkan Android 5 Lollipop, atau yang di atasnya lagi. Misalkan minimal Android 10 lah, atau Android 12 kalau teman-teman ingin membuat aplikasi yang atau game Android yang cukup berat. Nah, tapi di sini saya akan gunakan Android 8 saja. Oreo, minimum API levelnya itu API level 26. Nah, kenapa di sini saya memilih Android versi Android 8? Itu karena ini adalah saran dari Unity-nya itu sendiri. Kalau misalkan kita ingin membuat aplikasi-aplikasi yang sekarang ini tuh minimal versinya itu versi Android 8. Ini tuh supaya aplikasinya itu tidak outdated dan juga tidak terlalu berat. Nah, kemudian di sini target API level, teman-teman pilih saja automatic highest installed. Nah, kenapa kita pilih automatic? Itu supaya aplikasi ini tuh bisa diinstal di berbagai macam versi Android. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai Android yang di bawah versi 8, mau versi yang lama atau versi yang paling baru sekalipun, itu bisa kita jalankan. Atau teman-teman mau lebih spesifik ya, untuk target API levelnya, teman-teman bisa pilih Android 12 sebagai maksimal dari versi Android-nya. Sebagai contoh, kalau teman-teman ingin batas maksimal itu versi Android-nya itu versi Android 12, teman-teman bisa pilih Android 12.0 yang API level 31. Tapi di sini saya akan pilih automatic. Kemudian kita bisa scroll lagi ke bawah. Ini tuh di sini Android TV compatibility. Nah, di sini tuh kalau teman-teman checklist, sebaiknya kalau saran dari saya, kalau aplikasinya tidak perlu TV compatibility, itu teman-teman bisa matikan saja, karena itu cukup memberatkan bagi aplikasinya, dan juga supaya kalau teman-teman itu mau aplikasinya yang biasa-biasa saja, itu tidak usah menyalakan ini Android TV compatibility. Oke, jadi setelah ini kayaknya sudah tidak ada lagi ya yang perlu kita setting-setting di sini. Kayaknya sudah selesai, kita sudah atur juga di sini. Terakhir ini yang API level. Oke, jika sudah, teman-teman bisa close dulu tadi. Nah, kalau setelah itu kita buka lagi file, kemudian build setting. Nah, jika sudah kita atur tadi di player settingnya, teman-teman bisa langsung build aplikasinya. Caranya itu di sini ada tombol build. Kemudian kita coba klik build. Nah, di sini tuh kita diarahkan ke dari project yang teman-teman buat.
Jadi di sini tuh adalah tempat di mana proyeknya saya simpan. Jadi di sini tuh kita bisa langsung membuat nama file dari aplikasinya dan ekstensinya itu adalah APK. Nah, lalu semua folder-folder ini tuh adalah folder-folder yang sudah teman-teman ya, buat sebelumnya di proyek-proyek sebelumnya. Jadi semua ini tuh adalah proyek yang teman-teman buat. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung memberikan nama dari aplikasinya ini, aplikasi yang teman-teman sedang buat ini. Jadi di sini misalkan saya kan membuat namanya Honkai Augmented Reality. Nah, jadi nama filenya tuh bisa bebas sih, tapi di sini saya akan pakai nama honkai_ir.apk. Kemudian teman-teman bisa langsung klik save. Kemudian kita tunggu compilingnya. Oke, jadi tadi proses pembuatan dari aplikasinya itu sudah selesai. Nah, jadi kalau misalkan prosesnya tadi itu sudah selesai, itu akan muncul di sini file APK-nya, namanya itu honkai_ir_apk yang tadi saya buat. Nah, terus kemudian kalau teman-teman ingin membuka aplikasinya itu, teman-teman bisa coba pakai emulator. Misalnya di sini ada emulator Nox, atau mungkin teman-teman bisa langsung impor aplikasinya ini tuh ke HP teman-teman. Misalkan teman-teman bisa mau pakai kabel data atau mau pakai hard disk, mau pakai flash disk lah, atau kirim lewat share it. Ya, teman-teman bisa coba langsung di HP teman-teman sendiri. Nah, di sini yang penting itu file APK-nya itu sudah ada. Ini tuh berarti prosesnya itu sudah selesai. Nah, teman-teman itu bisa mau coba di HP langsung atau pakai emulator. Nah, jadi mungkin segini dulu saja video pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana caranya membuat main menu, bagaimana cara main menu itu bisa kompatibel di berbagai macam ukuran layar, kemudian bagaimana caranya aplikasi dan atau program Unity yang sudah kita buat sebelumnya itu kita build menjadi file APK supaya kita bisa gunakan di handphone. Mungkin segini saja dulu video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.